Vina adalah seorang wanita yang genit dan kurang bersyukur hingga akhirnya dia memutuskan untuk menyelingkuhi suaminya. Dan suaminya sudah muak, itu akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan Vina. Setelah mendengar semua keterangan dari pihak istri maupun pihak suami, serta mempertimbangkan bukti-bukti dan juga saksi yang telah dihadirkan, maka pengadilan ini memutuskan bahwa pernikahan antara Vina dan Arman secara resmi dinyatakan berakhir. Akhirnya keputusan itu keluar juga ya. Pak Hakim, terima kasih sudah membantu saya lepas dari belenggu hubungan yang sudah tidak ada lagi kejujurannya. Kamu ngomong kayak gitu seolah semua ini salahku, padahal kamu sendiri yang juga gak pernah mencoba mempertahankan hubungan ini, Vin. Coba kamu pikir baik-baik, Man. Dari awal kita menikah sampai sekarang, kamu tuh gak pernah benar-benar ngerti apa yang aku butuhin sebagai istri. Kamu tuh terlalu sibuk dengan duniamu sendiri. Mohon tenang, ini adalah ruang sidang, bukan tempat untuk saling menyalahkan. Perceraian ini sudah sah dan resmi. Segala hak dan kewajiban akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah tertuang dalam dokumen persidangan sebelumnya. Saya ikhlas Pak Hakim, walaupun hati saya itu masih berat melepas dia, tapi kalau ini yang terbaik untuk kami berdua, saya terima. Berat? Kamu berat karena harga dirimu, bukan karena masih sayang sama aku. Kalau memang kau masih punya rasa, harusnya kamu gak pergi pas aku lagi butuh dukungan. Kamu tahu sendiri kenapa aku itu pergi, Vin. Kamu berubah, kamu bukan lagi perempuan yang dulu aku nikahi. Kamu jadi orang yang licik dan penuh perhitungan. Oh, jadi sekarang kamu nyalahin aku atas semua yang terjadi? Hebat ya kamu, selalu merasa jadi korban, padahal kamu pelaku utamanya. Cukup, saya sudah memperingatkan perceraian ini telah resmi. Semua pihak diminta untuk saling menghormati dan tidak saling menyerang. Silahkan tinggalkan ruangan ini dengan tenang. Terima kasih Pak Hakim. Tapi saya pastikan ini akhir dari semuanya. Saya doakan kamu bisa bahagia, Vin. Meski kita udah bukan siapa-siapa lagi. Vina kini akhirnya menjadi seorang janda yang tidak memiliki pemasukan atau janda miskin. Jasmine. Jadi akhirnya resmi juga ya, Pin. Kamu sekarang udah sah jadi janda cerai. Iya, barusan aja tadi pagi diketok palu sama hakim. Rasanya tuh lega, tapi campur-campur juga sih. Ya ampun Pina, kamu tuh harus bersyukur banget tau gak? Kamu udah lepas dari laki-laki kere yang kerjanya cuma bikin hidup kamu makin susah. Bener banget, Arman itu dari dulu juga gak ada perubahan. Masa kamu disuruh sabar terus sama orang yang gak punya cita-cita? Aku tuh sebenarnya gak pengen cerai, tapi makin lama aku hidup sama dia, makin ngerasa kalau aku kayak dikurung, kayak orang yang gak dianggap. Lah makanya kita ini perempuan, Pin, gak bisa selamanya hidup dari cinta doang. Cinta gak bisa beliin kamu lipstick baru tiap bulan, iya gak? Ngomong-ngomong soal belanja, nih lihat nih tas baru aku, baru beli kemarin, limited edition katanya. Cuman dijual beberapa aja di toko pusat kota. Astaga Lina, seriusan itu? Astaga Lina, seriusan ini tas baru kamu? Wah, kok makin kece aja sih. Ada tas baru, lipstick baru. Cowok baru juga ada ya? Iya dong, harus dong. Hidup itu sepintar-pintar cari peluang. Kalau enggak, ya kita cuma jadi penonton hidup orang lain. Tas kamu keren sih Lin, tapi ya enggak semua orang bisa beli tas kayak gitu juga kali. Duh Vin, kamu kan sekarang udah bebas. Harusnya kamu bisa dong ngatur hidup kamu lebih elegan dan gaya hidup gitu loh. Kamu tuh punya wajah, punya pesona. Sayang banget kalau nggak dimanfaatin. Aku tuh bingung. Sekarang uang juga nggak seberapa, tapi kebutuhan makin banyak. Aku harus mikir keras gimana caranya bisa e-surfing. Aduh sayang, itu mah gampang. Kamu tinggal tawarin sesuatu yang nggak semua perempuan punya. Badan kamu itu aset, jangan cuma jadi pajangan. Iya, kita semua juga pernah kok ngeliatin masa-masa kayak kamu. Tapi kita bisa sampai sekarang karena kita pintar main peran. Munafik itu seni, licik itu strategi. Bener banget. Janda miskin. Vina hanya bisa diam menerima hinaan dari teman-temannya. Namun dalam perjalanan pulang, dia melihat sebuah toko yang bagus. Kemudian dia memutuskan untuk mampir dan melihat-lihat. Tas ini warnanya legem banget. Warnanya juga kekinian. Persis kayak tas yang Lina bawa tadi siang. Tapi kayaknya ini malah jauh lebih bagus, lebih berkelas, lebih mahal. Andai aku punya uang, pasti aku langsung beli tas ini. Aku juga pengen tampil anggun dan elegan kayak mereka. Aku juga ingin dipandang.
dianggap. Tapi aku gak punya uang. Bahkan buat bayar listrik bulan ini aja aku harus mikir keras. Tapi kalau aku punya tas ini, mungkin aku bisa terlihat berkelas. Mungkin aku bisa dapat perhatian dari orang-orang kaya itu. Siapa tahu mereka mau deketin aku. Siapa tahu hidupku bisa berubah. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri memastikan tidak ada orang lain di dalam toko selain dirinya. Gila, apa aku beneran mau nyuri tas ini? Tapi siapa aja yang tahu kalau aku ketahuan? Aku bisa dipermalukan. Bisa masuk berita. Kalau aku berhasil, mungkin ini akan jadi awal dari hidup yang lebih baik. Aku harus nekat, aku harus berani. Vina kemudian dengan pelan-pelan dan tenang berusaha untuk keluar dari toko. Namun saat hendak keluar dari toko, sang pemilik toko yaitu Fadil menghentikan Vina karena merasa curiga. Mbak, sebentar, bisa ke sini dulu sebentar. Iya pak, ada apa ya? Saya cuma pengen tahu tas apa itu yang ada di dalam tas Mbak. Kayaknya saya itu nggak pernah lihat Mbak itu bayar di kasir deh barusan. Oh ini tadinya saya mau beli pak, tapi saya jadi ragu. Jadi saya masukin dulu ke tas biar gampang kalau misalnya ya gitu deh pak. Saya belum mutusin. Masukin ke tas tanpa bilang, tanpa tanya dulu. Mbak tahu nggak, kayak begini itu udah masuk kategori pencurian. Bukan begitu pak, saya sumpah nggak niat nyuri. Saya cuma bingung aja tadi. Saya nggak punya uang, tapi saya benar-benar pengen tas ini. Jadi kamu ngaku ya? Kamu ngaku mau nyuri barang dari toko saya? Saya bisa aja sekarang langsung telepon polisi nih. Jangan pak, jangan. Saya mohon jangan laporin saya. Saya janji nggak akan melakukan ini lagi. Saya mohon. Saya benar-benar lagi terdesak. Terdesak? Semua orang juga punya masalah Mbak. Tapi bukan berarti kamu itu boleh mencuri. Saya tahu saya salah pak. Tapi kalau saya sampai masuk penjara, hidup saya bakal hancur total. Saya bisa ganti rugi dengan cara lain. Maksud kamu apa? Saya nggak punya uang pak. Tapi saya bisa bayar dengan tubuh saya. Kalau bapak setuju, saya siap asal jangan laporin saya ke polisi. Fadil terdiam menatap Vina dari atas ke bawah. Kamu serius? Kamu benar-benar mau bayar tas itu dengan tubuhmu? Iya pak, saya nggak punya pilihan lain. Kalau gitu ikut saya ke ruangan belakang. Di malam harinya, Vina senang karena dia mendapat barang yang dia inginkan dengan mudah tanpa harus membayar mahal. Tas ini akhirnya aku punya juga. Bahkan lebih bagus dari punyanya Lina. Dan yang lebih luar biasa, aku gak perlu keluarin uang sepeser pun mau dapetin ini. Jadi beginilah rasanya punya sesuatu yang diinginkan semua orang. Rasanya manis, rasanya nikmat banget. Gampang dibujuk, gampang ditundukkan. Aku bisa pakai cara ini buat dapetin semua yang aku mau. Karena cara Vina membayar dengan memakai tubuhnya berhasil, Vina kini akhirnya mencoba untuk melakukan itu kembali keesokan harinya. Total semuanya jadi Rp172.000 ya Mbak, silahkan dibayar. Maaf, saya nggak punya uang sama sekali. Mbak ini maksudnya gimana? Dari tadi belanja banyak banget, sekarang bilang nggak punya uang. Jangan main-main deh. Saya ini janda mas, baru kemarin cerai. Saya belum butuh makan, nggak ada lagi yang bisa bantu. Lah terus kenapa belanja? Kalau memang nggak punya uang ya jangan ambil barang seenaknya gitu dong. Mbak ini toko bukan tempat minta-minta. Saya ngerti mas kesel, tapi saya punya cara lain buat bayar. Saya bisa kasih sesuatu yang mungkin lebih mahal daripada uang tunai. Maksudnya Mbak apa? Saya nggak ngerti. Saya bisa bayar dengan tubuh saya mas. Saya siap asal barang-barang ini bisa saya bawa pulang. Mbak serius? Maksudnya itu beneran bisa gitu? Saya nggak main-main. Saya cuma mau makan. Dan saya tahu kadang kita harus mengorbankan sesuatu buat dapetin sesuatu. Kasir itu menatap sekeliling memastikan toko itu sepi. Oke kalau gitu ikut saya ke gudang belakang ya. Dan ternyata cara Vina ini kembali berhasil. Kali ini dia mendapat bahan-bahan makanan dan juga jajanan yang dia mau.
Nikmat banget hidup aku kalau tahu caranya. Cuma modal 3 ronde, semua jajanan, tapi bisa aku bawa pulang. Dan sekarang aku kenyang banget, puas dan tetap cantik. Siapa bilang jadi janda itu susah? Kasian juga ya. Dagang dari tadi tapi nggak ada yang beli. Tapi baksonya ngeliatin enak sih. Apalagi cuci begini, pas banget bahkan yang hangat dan berkuah. Kayaknya aku bisa pakai cara yang sama lagi. Toh sejauh ini belum pernah gagal. Vina menghampiri tukang bakso itu dan mulai memesan. Tukang bakso mulai membuatkan pesanan dengan cepat. Setelah selesai ia menyerahkan mangkuk berisi bakso ke Vina. Tapi saat hendak meminta pembayaran, Maaf ya mas, saya nggak bawa uang. lah, mbaknya dari tadi pesan sekarang bilang nggak bawa uang. Ini gimana sih? Tenang dulu mas, saya ada cara lain kok buat bayar. Saya bisa kasih sesuatu yang lebih spesial. Maksudnya apa ya mbak? Saya dagang jujur nggak bisa begitu. Mas, saya bisa bayar dengan tubuh saya. Daripada saya bawa kabur dan mas rugi, mending kita sama-sama enak kan? Saya nggak yakin mbak, ini nggak bener. Hidup itu pilihan mas. Pilih rugi sendirian atau dapetin sesuatu yang nggak bisa mas beli dimanapun. Tukang bakso itu akhirnya menyerah. Ia menatap sekitar dengan gugup. Oh oke deh mbak, kalau gitu ikut saya ke arah semak-semak belakang taman ya. Vina terus melakukan itu selama seharian penuh dan dia mendapat banyak sekali barang yang dia mau tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun. Lihat ini semua, dalam sehari aja aku bisa dapetin semua ini. Barang-barang yang dulu cuma bisa aku liatin dari balik kaca etalase, sekarang udah jadi milik aku. Makanan enak, kosmetik mahal, tas yang dipakai artis, sepatu yang bikin aku kelihatan anggun, semuanya. Dan semua ini bukan aku beli pakai uang, tapi aku bayar dengan sesuatu. Dan semua ini bukan aku beli pakai uang, tapi aku bayar dengan sesuatu yang lebih sederhana. Sesuatu yang semua laki-laki mau, tapi nggak semua perempuan berani kasih. Aku tahu orang-orang mungkin bakal nyinyir, bilang aku murahan atau apalah. Tapi mereka nggak tahu rasanya lapar, nggak tahu rasanya diremehkan cuma karena jadi janda tanpa uang. Sekarang aku yang pegang kendali. Keesokan harinya karena Vina ketagihan untuk melakukan cara ini terus-menerus, dia sudah tidak mau berhenti. Ayam ini gurihnya pas, kulitnya renyah, dalamnya empuk. Nyam-nyam. Tapi bukan itu yang bikin aku nikmatin sarapan ini. Yang bikin aku puas adalah injeksi dari rencana yang berhasil. Dulu aku makan kayak begini aja harus tunggu belanjaan diskon akhir bulan. Sekarang sekali gerak semua bisa datang. Makanan enak, tas mewah, bahkan parfum impor. Tapi semua ini belum cukup. Dunia ini belum tunduk penuh sama aku. Aku masih harus jalan terus, masih harus naikin level. Yang aku dapat sekarang baru permulaan. Hari ini aku harus cari sasaran baru, tapi bukan sembarangan. Aku nggak mau lagi dapet cowok yang cuma bisa ngasih 2 bungkus mie instan dan 1 kardus susu. Aku mau yang bisa beliin aku kulkas, motor, atau minimal emas 0,5 gram lah. Setelah selesai sarapan, Kia kemudian pergi keluar untuk kembali melakukan aksi bejatnya tersebut. Dalam perjalanan, dia menemukan seorang pedagang buah durian yang sepi. Lalu dia menghampirinya. Wah, wanginya durian ini. Dari jauh aja udah aku cium ya, manis dan tajam. Kamu jualan sendiri? Ya mbak, saya dari tadi pagi di sini tapi belum laku satu pun. Mungkin karena hari ini panas banget ya, orang jadi malas keluar. Tapi duriannya bagus-bagus loh. Ini jenis montong ya? Yang isinya tebal dan manis legit itu. Betul mbak, ini durian montong. Saya ambil langsung dari para petani. Dijamin manisnya dapat, dagingnya tebel. Dijamin manisnya dapat, terus dagingnya juga tebel. Kalau mbaknya suka ya saya bisa pilihkan yang paling bagus deh. Harga per buahnya berapa ya? Aku cuma mau 1, yang sedang aja. Kalau yang sedang 50.000 satu mbak. Tapi kalau mbak mau 2 saya kasih diskon sedikit deh. Waduh, jujur aja ya mas, aku lagi nggak pegang uang hari ini. Tapi aku benar-benar kepengen durian ini. Aromanya tuh bikin ngiler. Lah tapi mbak bilang mau beli barusan. Saya pikir mbak beneran bawa uang. Ya aku emang nggak bawa uang. Tapi aku punya cara lain buat bayar. Cara yang lebih pribadi. Maksud mbak apa ya? Aku bisa bayar dengan tubuhku mas. Aisyah, duriannya aku bisa bawa pulang. Aku yakin kita bisa sama-sama puas.
Maaf mbak, saya nggak bisa terima tawaran kayak begitu. Saya dagang lurus, saya cuma mau jualan durian bukan yang lain. Mas, tenang aja, ini bukan yang pertama. Dan aku tahu kamu sebenarnya juga pengen. Gak usah malu. Mbak tolong ya, jangan dekati saya itu nggak mau yang aneh-aneh. Saya kerja jujur, saya nggak bisa kayak begitu. Pelan aja mas, aku tahu kalau cuma sedikit dorongan. Aku bisa jadi yang kamu mau. Mbak pergi sekarang juga, kalau nggak saya... Mas, kenapa kamu grogi? Apa aku segitu menakutkannya? Mbak, karena panik Reno melemparkan buah durian ke arah Vina dan satu buah durian besar melayang ke arah Vina dan mengenai pelipisnya. Ya ampun mbak, astaga, saya nggak sengaja mbak, bangun mbak, saya nggak maksud menyakiti mbak. Kepala Vina berdarah dan Vina meminta pertanggungjawaban kepada Reno. Mas, kamu harus tanggung jawab. Kamu udah lempar durian ke aku sampai kepalaku berdarah begini. Saya cuma panik mbak, saya takut mbak, tadi agresif banget mbaknya sih. Saya nggak tahu harus ngapain lagi. Takut? Kamu takut karena kamu tahu niat kamu itu jahat. Kamu nggak bisa sembunyi dari kenyataan. Mas, kamu yang bikin aku begini. Mbak tolong jangan membalikan fakta. Saya itu nggak pernah punya niat macam-macam mbak. Yang dari tadi godain saya teruskan mbaknya. Saya cuma mau jualan durian mbak. Vina tiba-tiba menjerit kencang ke arah jalanan yang mulai ramai. Tolong semuanya. Saya mau diperkos. Dia mau perkosa saya. Mendengar teriakan itu beberapa warga langsung menghampirinya. Astagfirullahaladzim, apa-apaan ini? Kenapa mbak berdarah begitu? Dia yang lempar durian ke aku. Dia mau paksa aku buat ngelakuin hal kotor sama dia. Aku tolak. Terus dia jadi brutal. Bohong, semua itu bohong. Dia yang awalnya godain saya. Dia yang nawarin sesuatu yang nggak pantas. Kamu jangan asal bicara ya. Mbaknya ini berdarah. Kamu yang berdiri di sebelahnya. Kau mau bilang itu bukan salah kamu. Saya sumpah, saya cuma dagang. Dia datang pura-pura beli, kemudian mulai menggoda saya. Saya udah bilang nggak mau, saya udah tolak baik-baik, tapi dia terus memaksa. Jangan percaya sama dia. Dia cuma mau bersihin namanya. Aku korban di sini. Lihat, ini luka di kepala aku. Belum sempat warga membalas, langit mendadak mendung. Kok tiba-tiba gelap begini ya? Padahal tadi masih terang. Tiba-tiba petir menyambar dengan suara mengguntur. Kilatannya langsung mengenai tubuh Vina. Dalam sekejap tubuh Vina terbakar dan berubah menjadi abu. Ya Allah, mbaknya. Itu bukan hal biasa. Itu karma. Karma? Iya, saya sudah dengar soal kelakuan perempuan ini. Dia sering datang ke warung, ke toko-toko, ke pedagang kecil, dan tiap kali nggak bisa bayar, dia selalu pakai cara yang sama, tawarin tubuhnya. Serius bu, banyak yang dijebak, banyak yang malu dan akhirnya diam. Tapi kali ini sepertinya Tuhan, banyak yang dijebak, banyak yang malu dan akhirnya diam. Tapi kali ini sepertinya Tuhan nggak mau diam. Lihat sendiri, dia dihukum saat berbohong di depan orang banyak. Aku cuma pengen jualan durian. Aku nggak pernah minta kejadian kayak gini.